Sinteyong tegaskan laga perdana timnas Indonesia versus Libya untuk pantau perkembangan fisik pemain. 3 calon klub baru Sainai Patinama usai berpisah dengan Viking FK. Kan timnas Indonesia. Pelatih timnas Jepang mengatakan Vietnam lawan tangguh di Piala Asia 2023. Striker timnas U23 Indonesia sembuh dari ACL setelah 4 bulan. Kabar baik bagi Sinteyong untuk April 2024. Sinteyong angkat bicara soal persiapan timnas Indonesia pada laga pembuka Piala Asia 2023. Sinteyong memiliki memori buruk dengan Irak saat mengasuh timnas Indonesia. Soal persiapan sendiri, Sinteyong mengaku tengah menggeber masalah fisik para pemain. Karena itulah, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak ingin melihat hasil skor pada laga uji coba pertama lawan Libya. Mulai hari ini, selain latihan fisik, juga condition para pemain, mulai dari pertandingan tanggal 5 lawan Libya nanti. Secara keseluruhan, kita akan menyesuaikan pertandingan lawan Irak nanti. Ini jadi proses dan formasi juga agar kita bisa melawan Irak dengan baik. Dan kita akan mempersiapkan tim ini dengan baik mulai tanggal 5 nanti untuk antisipasi Piala Asia, ujar Sinteyong. Sinteyong tegaskan laga perdana timnas Indonesia versus Libya untuk pantau perkembangan fisik pemain. Timnas Indonesia kalah telak atas Libya dengan skor 4-0. Sinteyong mengaku tidak memikirkan hasil akhir. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin melihat kondisi terkini dari para pemain timnas Indonesia. Pasalnya, sejak menggelar TC di Antalya, Turki pada 20 Desember 2023, Sinteyong menggeber aspek fisik para pemain timnas Indonesia. Jadi, di laga kemarin saya tidak melihat hasil akhir, ujar Sinteyong. Namun, lebih kepada mengecek kondisi pemain. Mungkin fans kecewa dengan hasil, namun percayalah, tim terus mengalami perkembangan yang positif, kata Sinteyong. Sinteyong pun menjelaskan alasannya menurunkan hampir semua pemain pada laga itu. Tercatat, hanya ada 6 nama yang belum turun dalam laga pertama lawan Libya. Sinteyong sempat minta restu ke Witan Sulaiman usai tiru eksperimen Thomas Doll di laga timnas Indonesia versus Libya. Sinteyong memainkan Witan Sulaiman yang posisi naturalnya sebagai wingers. Justru ditaruh menjadi bek kanan. Witan Sulaiman diturunkan saat babak kedua dimulai guna menggantikan peran Yakob Sayuri. Diakui Sinteyong, keadaan memaksa Witan Sulaiman tidak bermain sebagai winger. Untuk pemain di posisi sayap kanan, Sinteyong memilih Egy Maulana untuk berduet dengan mantan pemain PSIM Yogyakarta itu. Saat memasang Witan sebagai bek kanan, Sinteyong sempat meminta restu kepada pemain bersangkutan. Sejatinya, bermain lebih ke belakang bukan sesuatu yang baru bagi Witan. Sebelumnya, pemain berusia 22 tahun tersebut beberapa kali bermain sebagai wingback saat memperkuat Persija Jakarta asuhan Thomas Doll. 3 calon klub baru Sainai Patinama usai berpisah dengan Viking FK. Ada sejumlah klub yang bisa jadi pelabuhan bagi Sainai Patinama setelah hengkang dari Viking FK. Salah satunya berasal dari Swedia. Sainai Patinama telah berpisah dengan Viking FK. Bersama klub asal Norwegia tersebut, muncul banyak rumor yang menyebutkan ketertarikan sederet klub di dunia kepada penggawa timnas Indonesia tersebut. Lantas, klub mana sajalah yang bisa jadi calon pelabuhan? Berikut di antaranya calon klub baru Sainai Patinama. Klub yang pertama yaitu ada Hammarby IF dari Swedia. Sekitar pertengahan 2023 lalu, Sainai Patinama sempat mendapat perhatian dari klub asal Swedia Hammarby IF. Salah satu media Norwegia bahkan sempat menyebut adanya rumor pengajuan tawaran resmi senilai 2,2 miliar. Klub yang kedua yaitu ada Antalyaspor Turki. Berikutnya, klub asal Turki ini beberapa kali dikabarkan telah melirik pemain Indonesia itu. Sebagai contoh, klub yang bermain di Liga Super Turki itu pernah disebutkan menaruh minat terhadap Ronaldo Kuateh.
pada 2022 lalu. Hanya saja, memang belum ada kesepakatan lebih lanjut setelahnya. Jika ketertarikan tersebut masih berlanjut, bukan hal mustahil bagi Antalyaspor untuk memberi tawaran kepada Saine Patinama. Klub yang ketiga yaitu klub Belanda. Sebelum bergabung dengan Viking FK, Saine Patinama dulunya banyak bermain di Belanda. Tercatat, ia pernah menjadi bagian dari SC Telstar, Utrecht U21 hingga Ajax Youth. Melihat keinginannya yang masih berhasrat untuk merumput di Eropa, Saine bisa saja kembali ke Belanda. Berbekal catatan dan pengalaman yang didapat di Viking FK, rasanya bukan hal sulit untuk mendapat klub baru di tanah kelahirannya tersebut. Bukan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Jepang mengatakan Vietnam lawan tangguh di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tak diperhitungkan sebagai lawan terberat Jepang di Piala Asia. Pelatih Hajime Moriyasu justru menyebut Vietnam menjadi lawan yang tangguh ditambah dengan keberadaan Felipe Troisser. Hal itu diungkapkan Hajime Moriyasu usai membawa Timnas Jepang menang telak atas Thailand dengan skor 5-0 dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Kemarin, Hajime Moriyasu mengatakan Vietnam sebagai lawan yang tangguh karena dilatih oleh Felipe Troisser. Ex juru taktik Timnas Jepang sebaliknya, dia tidak menyebut Timnas Indonesia meski sama-sama segrup di Piala Asia 2023. Striker Timnas U23 Indonesia sembuh dari ACL setelah 4 bulan. Kabar baik bagi Sinteyong untuk April 2024. Striker Timnas U23 Indonesia, Irfan Jauhari, sudah kembali berlatih di Persis Solo. Sebelumnya, dokter tim Persis Solo, Iwan Wahyu Utomo, memberikan kabar bila Irfan memang sudah menjalani jogging pada pertengahan Desember 2023 lalu. Kini, sang pemain sendiri buka suara terkait kondisinya saat ini. Ya, waktu itu pertandingan AFF U23 di Thailand. Saya cedera ACL, kata Irfan Jauhari. Alhamdulillah, perasaannya sangat senang dan bersyukur bisa kembali ke tim dan ke lapangan, tambahnya. Irfan Jauhari memang masih berlatih terpisah dengan didampingi fisioterapis. Ia berharap segera pulih untuk bisa bermain. Sekarang, saya masih program sama fisio, kata Irfan Jauhari. Jadi, masih nurut apa kata fisio dan sekarang tinggal menjalankan program selanjutnya agar bisa kembali bermain, tambahnya. Sinteyong kirim sinyal Jordi Amat kunci satu tempat di Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Kini, Timnas Indonesia yang tengah menggelar pemusatan latihan atau TC di Turki diikuti 28 pemain. Sementara dalam regulasi Piala Asia 2023 hanya dibolehkan 26 nama yang didaftarkan. Artinya, harus ada 2 pemain yang dicoret oleh Sinteyong. Selain Jordi Amat, ada beberapa nama pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Saat ini, pemain berusia 31 tahun tersebut masih dalam proses pemulihan dan terus dipantau oleh dokter Timnas Indonesia Choi Ju-yong. Sebelumnya, Jordi menderita cedera bahu. Jordi pun sempat berobat ke Spanyol yang berimbas terlambat bergabung pada pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Jordi sendiri pada laga uji coba Jilid 1 kontra Libya memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dia masuk saat babak kedua dimulai bersamaan dengan 9 pemain lainnya.